Aku begitu bahagia. Akhirnya hari ini Senin, setelah seminggu cuti Mas Arsad habis, dia akan masuk kerja dan kita bisa berjumpa. Meskipun dia bekerja di pusat, tapi aku bisa mengunjunginya dan kita bisa bersuah. Aku tidak bisa membayangkan kebahagiaan ini. Selama semingguan terakhir ini, aku dan Mas Arsad setiap hari selalu video call di kantor dengan meminjam HP Ikang. Dengan hati yang riang, aku memasuki lift menuju ke lantai atas. Sengaja aku memilih waktu sebelum istirahat biar tidak ramai karyawan. Aku langsung menuju ke ruang divisi yang membawai Mas Arsad. Sesampainya di sana, ternyata ruangannya kosong. Ketika bertanya pada karyawan yang lewat, ternyata mereka sedang rapat. Aku menata hati ini, dadaku deg-degan akan berjumpa dengan Mas Arsad. Aku duduk dan menunggu kedatangannya di mejanya. Mejanya masih rapi, tasnya mana? Kok nggak ada? Tapi kan lagi rapat. Pasti tas kerjanya dibawa ke ruang rapat. Aku menenangkan hatiku sendiri. 10 menit aku menunggu dan datanglah satu persatu teman kerja satu ruangan Mas Arsad. Mereka mengangguk kepadaku. Ku nantikan Mas Arsad muncul di balik pintu, tapi masih saja orang lain yang masuk. Aku tambah gelisah. Kulihat Heru masuk ruangan. Aku berdiri dan kulihat di belakangnya ada Mas Ari. Tak terlihat batang hidung Mas Arsad. Kemana dia? Apalagi bertemu Papa. Suasana hatiku semakin bergemuruh karena gelisah. Mas Ari mendekatiku dan Heru mengangguk kepadaku sebelum duduk di tempatnya yang mejanya berada di sebelah Mas Arsad. Ra, kita ke ruanganku saja ya, bicara di sana. Bicara apa Mas? Kok Mas Ari tahu kalau aku di sini? Mataku melirik ke Heru yang diam tapi gelisah, seperti ada yang hendak disampaikan. Sekretaris Mas melihatmu masuk ke ruangan ini. Ikut Mas yuk. Mas Ari menarik pelan tanganku. Aku mengikutinya. Kamu juga Heru, ikut ke kantor saya. Heru berdiri. Baik Pak, kami bertiga berjalan menuju ke ruangan Mas Ari dan beberapa mata mencuri pandang ke kami. Sesampainya di ruangan, Mas Ari mempersilahkan Heru duduk. Kami bertiga duduk di sofa. Aku duduk di samping Mas Ari menghadap ke Heru. Sebenarnya ada apa? Mana Mas Arsad? Aku yang sejak tadi bingung langsung mengeluarkan unek-unekku. Sabarlah, dengarkan Mas Ari dulu, oke? Aku mengangguk. Arsad tidak diizinkan ibunya bekerja lagi di sini. Apa Mas? Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Iya Ra, Arsad mengundurkan diri dari perusahaan kita. Tadi dia menghubungiku dan pamit. Oh, nggak mungkin Mas. Mas Ari jangan bercanda. Ara nggak suka dibecandain begini Mas. Aku terisak di depan mereka. Mas Ari langsung memelukku. Menangis Lara sampai kamu puas. Lama aku sesenggukan di dada bidang Mas Ari. Akhirnya aku melepaskan pelukan Mas Ari dan mengelap air mata yang masih menetes. Mas Ari berjalan ke meja untuk mengambil tisu dan memberikannya kepadaku. Aku mengelap hidung ini dengan mata yang masih merah dan sesekali aku mengelap ingus yang keluar karena masih sesenggukan. Aku mendengarkan Heru bercerita. Tadi sebelum Arsad menghubungi Pak Ari, dia menelpon ke aku dulu. Katanya Bibi marah-marah dan membanting perkakas bekas pecah belah ketika dia hendak berangkat bekerja. Heru mengambil nafas lalu melanjutkan kembali. Tadinya Arsad tetap akan berangkat, namun langkahnya terhenti ketika Bibi memegang pecahan kaca, piring dan mengarahkannya ke lehernya. Akhirnya dia tidak berangkat dan mengurus Bibi. Bibi minta agar Arsad berhenti dari pekerjaannya dan fokus mengurus bengkel bersama Paman Hasan. Awalnya Arsad bingung, namun ancaman Bibi tidak main-main. Akhirnya dia mengikuti permintaan ibunya dan mengundurkan diri dari perusahaan ini.
Aku diam sambil menangis dan menahan nyeri di hatiku. Setega itukah ibu kepadaku dan Mas Arsad? Apakah kemarahan ibu kepadaku masih bersemayam di hatinya? Sedalam itukah sakit hati ibu? Aku masih tergugu menangis di depan mereka. Mas Ari mengelus pucuk kepalaku dengan pelan. Sabarlah. Heru membuka gawainya dan menyerahkannya kepadaku. Ini foto-foto yang dikirim kepadaku. Aku menerimanya. Kulihat piring dan gelas yang pecah di lantai. Terlihat ibu duduk di lantai dengan pecahan beling yang berserakan. Makasih Mas Heru, tolong kirim ke aku. Aku menyerahkan gawai kepadanya kembali. Setelah mengirimnya, ia pamit kepada kami untuk kembali ke meja kerjanya. Sabarlah, ini ujianmu. Tapi Mas, tidak ada sesuatu yang instan didapat. Kita harus melalui jalan yang berliku. Kadang ada duri selama perjalanan. Dan kalian berdua sedang diuji. Apakah kalian berdua bisa menjalaninya ataukah berbalik dan berpisah? Aku mengangguk. Iya Mas, Ara akan berusaha menyikapi hal ini dengan kepala dingin. Makasih Mas. Mas Ari mengangguk dan sekali lagi merangkulku. Kemudian meninggalkanku sendirian tetap duduk di sofa. Sedangkan dia berjalan menuju ke kursi mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Lama aku duduk terdiam merenungkannya. Ada sesak di dada yang terasa nyeri. Tak kubayangkan aku tidak bisa bertemu dengan pujaan hati. Padahal kita tidak jadi bercerai. Suami istri yang tinggal berjauhan karena ada suatu penghalang di antara kami. Ya Allah, kuatkan hati hamba. Semoga hal ini cepat berlalu. Mau makan di sini atau keluar? Mas Ari membuyarkan lamunanku. Kulihat gawai ternyata sudah memasuki jam istirahat. Nggak tahu Mas, terserah Mas Ari saja. Ya sudah, makan di ruanganku saja. Kita makan berdua di sini. Aku pesankan ya. Aku mengangguk. Tadinya Mas Ari ingin mengantarku karena takut aku pingsan selama perjalanan menuju ke kantorku. Namun aku menolaknya. Aku memastikan bahwa aku baik-baik saja. Sesampainya di ruanganku, aku duduk dan termenung sendirian. Ada apa? Aku dikagetkan dengan suara Isti yang sudah berada di depanku. Sejak kapan dia di sana? Kenapa langkah kakinya tak terdengar? Aku hanya diam memperhatikannya. Apa bingung? Aku sudah di sini. Aku mengangguk. Habisnya kamu dari tadi diam saja. Aku salam, kamu terpaku di kursi dengan tatapan mata kosong. Ya, aku mendekat saja. Kupanggil-panggil dari dekat saja, kamu masih aja melamun. Maaf Is, aku sesenggukan. Ara kenapa? Pantas saja Lita bilang mukamu sedih. Mas Arsad Is. Ada apa dengan Arsad? Kamu bikin penasaran saja. Itu Is. Aku menceritakan ke Isti. Dia langsung menghubungi seseorang. Tak berapa lama kemudian Ikang sudah berada di ruanganku. Beneran Arsad mengundurkan diri. Aku telepon ke dia ya. Aku mengangguk. Terdengar nada sambung lama berdering, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Ikang menelpon kembali dan tidak diangkat kembali. Sekali lagi mencoba, namun tetap tidak ada respon. Mungkinkah ibu tidak mengizinkan Mas Arsad menerima telepon dari Ikang lagi? Malam sudah larut, namun mata ini susah untuk dipejamkan. Pikiranku masih saja seputar Mas Arsad. Ingin aku menelponnya, tapi harus menunggu malam biar ibu tidak curiga dan marah. Jam menunjukkan pukul 22. Aku beranikan menghubungi Inaya, namun tak kunjung diterima. Dan malah ada kiriman pesan balasan dari Inaya. Jangan menelpon ke Ara, ibu masih belum tidur. Nanti jika sudah tidur, biar Mas Arsad yang menelpon. Aku hanya membacanya tanpa membalasnya. Aku terbangun ketika mendengar suara dering di gawaiku. Ternyata aku tertidur ketika menunggu Mas Arsad menelpon. Kulihat gawai sudah pukul 1 dini hari. Aku pun mengangkatnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sudah tidur ya? Maaf ngebangunin. Nggak apa-apa kok mas. Gimana? Ibu sudah tidur? Iya Rah, 15 menit yang lalu. Oh iya? Iya sayang, ibu bicara panjang lebar kepadaku. Sepertinya ibu tahu bahwa kita sering berkomunikasi. Oh, terus gimana? Untuk saat ini masih aman kok. Tenang saja ya. Iya mas. Rah, ibu masih saja marah. Beliau masih saja tidak terima kenyataan bahwa kita masih suami istri. Padahal aku sudah bilang ke ibu, aku mencintaimu dan kita saling mencintai. Aku juga bilang bahwa kamu sudah berubah. Tapi ibu masih tetap tidak menerimaku ya mas. Iya Rah, maaf ya Rah, aku membuang nafas. Nggak apa-apa kok mas. Mungkin ibu belum bisa menerima diriku. Mungkin butuh waktu mas untuk memaafkanku. Begitulah Rah, tadi siang nelpon pakai gawe ikang. Iya mas. Besok jangan dulu nelpon, ibu masih waspada. Tunggu beberapa hari, oke? Sementara kita seperti ini saja, tapi ya itu mengganggu tidur malammu. Nggak apa-apa mas, asal bisa mendengar dan melihatmu. Terlihat Mas Arsa tersenyum, senyumnya manis dan menawan. Jantungku serasa mau copot, dadaku berdesir. Cowok di seberang sana membuatku terpanah. Mas, terus tiap hari nanti ke bengkel? Untuk sementara, seperti itu Rah rencananya. Ikutin saja maunya ibu dulu, baru nanti sedikit demi sedikit atur planning lagi. Moga hati ibu bisa terlunakkan. Amin. Yang bisa kirim nomor Mas Firman? Oh, suami Tania. Mas Arsad mengangguk. Aku tidak punya nomor dia. Nanti aku minta ke Tania dulu ya mas. Oke, aku menguap. Kamu ngantuk Rah? Aku nyengir. Maaf mas. Iya. Ya udah kalau gitu, kamu tidur. Besok kita sambung lagi. Tapi mas, apa? Aku ragu-ragu mau menyampaikannya. Takut dibilang lebay. Mas Arsad berkedip sebelah mata. Ada apa sayang? Enggak kok mas, cuma I miss you. Aku langsung menunduk malu. Sebelum menunduk sekelebat, kulihat Mas Arsa tersenyum. Rah, aku langsung mengangkat kepala dan memperhatikan ke layar gawai. Tidur sayang, sudah malam. Aku mengangguk. Sebentar mas, aku mendekatkan gawai ke wajah ini dan menciumnya, lalu menggigit bibir ini. Aku malu sama Mas Arsa. Lagi dong, mataku terbelalak. Apa? Habisnya aku belum siap. Kamunya tiba-tiba seperti itu. Ih, Mas Arsad, gak bisa diulang tahu. Rah, please. Rajuk Mas Arsad dengan memelas. Kali ini Mas Arsad menempelkan gawai di pipinya. Aku pun mencium gawaiku. Setelah mata ini kubuka, ternyata Mas Arsad sudah senyum-senyum saja. Love you Rah. Tidur ya sayang, mimpikan aku. Aku mengangguk dan tersenyum. Mas Arsad mengakhiri panggilannya. Aku masih saja tersenyum dengan memeluk gawai di dada dengan perasaan berbunga-bunga. Aku berangkat ke kantor dengan perasaan yang senang. Aku mencoba untuk tidak terlarut dengan masalah pribadiku. Mungkin dengan begitu akan membuat hati ini tenang dan bisa bahagia. Masalah yang terjadi kepadaku adalah masalah yang bisa saja menghampiri semua orang. Dan kebetulan saat ini akulah yang sedang mendapat giliran menikmati rumitnya masalah rumah tangga. Tadi malam jam 20, Papa menelpon memastikan keadaanku. Ternyata Papa peduli dengan anak ceweknya. Seharian kemarin Papa dinas di luar, jadi tidak tahu menahu jika Mas Arsad mengundurkan diri. Beliau baru mendengar kabarku setelah Isya dari Mas Ari dan langsung memastikan keadaanku. Aku langsung memulai rapat bersama timku. Aktivitasku tetap berjalan sesuai jadwal seperti biasa. Aku tidak lagi terpuruk seperti sebelum-sebelumnya. Ketika kembali ke ruangan, terlihat ada pesan di gawaiku. Sengaja aku meninggalkannya karena ingin fokus dengan pekerjaan. Kuambil dan kulihat di layar depan ada satu pesan serta ada beberapa panggilan masuk tak terjawab dari nomor tak dikenal. Aku malas untuk membukanya. Aku pun melanjutkan mengecek laporan hasil rapat. Karena asik dengan pekerjaan, aku tidak menghiraukan ketika ada telepon masuk kembali. Nomor tadi kenal. Aku bergumam sendiri setelah melirik gawai dan terus melanjutkan pekerjaan.
Malam ini Mas Arsa tidak menelpon. Seharian tadi dia juga tidak menelpon, padahal aku sangat ingin mengobrol dengannya. Beginikah rasanya jika kita sangat merindu hingga apa saja yang kulakukan selalu aja ada bayang-bayang Mas Arsad. Kubuka gawai dan membaca pesan. Betapa terkejutnya aku bahwa pesan tersebut dari Mas Arsad yang memakai gawai Paman Hasan. Berarti yang menelpon aku tadi siang adalah Mas Arsad. Aku berbicara sendiri. Ada perasaan kesal di hatiku. Kenapa aku tidak mengecek pesan dan menerima panggilannya tadi siang? Aku langsung menghubungi gawai Inaya dan tersambung. Maaf Kak Ara, nanti saja telepon lagi. Inaya langsung mematikan gawainya. Aku langsung terdiam. Mungkinkah ada ibu di samping Inaya? Kenapa pula aku menelponnya? Kan sudah Mas Arsad pesan bahwa dialah yang akan menelponku, bukan aku yang menghubunginya. Ditakutkan kejadian ibu marah-marah bakal terulang lagi. Aku sih gak sabaran. 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit berlalu. Aku mondar-mandir berjalan dengan gelisah di kamarku. Dan akhirnya terdengarlah dering panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, maaf, aku lagi ada acara sekolahan. Tadi lagi rapat. Kami ada acara di luar sekolahan, lagi kemah. Oh, berarti aku tidak bisa menghubungi Mas Arsad dong. Maaf Kak, tadi pagi aku berangkatnya buru-buru, lupa ngasih tahu ke kakak. Kakak, kalau ada perlu sama Mas Arsad, nelpon aja ke nomor Paman Hasan ya, aku kasih nomornya. Aku sudah ada Inaya. Ya sudah, maaf ngeganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mematikan gawaiku dan duduk di pinggir ranjang dengan diam. Malam ini aku tidur tanpa melihat wajah Mas Arsad yang telah membuat candu bagiku. Bersambung ke bab selanjutnya.